sorry. Nah, hari ini kita akan belajar overloading dan pewarisan ya. Nah, sekarang silakan buka NetBeans-nya, kemudian buat project dengan nama belajar overloading. Atau nama yang lain silakan. Sudah? Misalkan namanya belajar overloading. Sudah nih? Belum. Nama projectnya bebas. Kalau saya namanya belajar overloading nih namanya. Sudah? Nah, kalau kenapa? Nah, kalau sudah nggak apa-apa, belakangan juga nggak apa-apa. Yang bisa aja dulu. Nah, kalau sudah silakan buat kelas namanya mahasiswa. Caranya kan klik kanan, new, Java class. Kemudian buat nama kelas namanya mahasiswa. Nah, create-nya seperti ini, mahasiswa. Tak keluar seperti ini. Udah? Nah, di sini saya jelasin dulu ya sebentar ya. Nah, saya udah nge-create namanya, kelasnya namanya mahasiswa. Kemudian saya punya variabel usia, integer usia, string nama, string alamat. Kemudian saya punya konstruktor, string nm, string al. Kemudian saya set nama nm, alamat al. Jadi saya punya konstruktor dengan parameternya string nm, string al. Kemudian saya set nama sama dengan nm, alamat sama dengan al. Sudah? Nah, kalau sudah saya punya metode nih, namanya tampil. Kemudian saya menampilkan hello plus nama. Jadi namanya tergantung dari sini, namanya siapa gitu. Kemudian saya punya juga nama metode yang sama, tampil. Namun di sini bedanya, saya mempunyai parameter string npm. Jadi ada masukan npm. Nah, yang saya tampilkan, nama saya adalah namanya, alamatnya dengan npm. Nah, inilah yang dinamakan overloading. Nama metodenya sama, namun yang membedakannya di dalamnya ini. Di sini ini kalau ini tanpa parameter, kalau ini dengan parameter, kalau ini dengan parameter. Nah, cuman yang membedakannya kalau dia sama persis itu nggak bisa. Contoh, saya punya metode void tampil ya, void tampil sama-sama void tampil. Namun di sini tidak ada parameter di sini tampil. Nah, misalkan tanpa parameter. Nah, ini nggak bisa error. Kenapa? Karena udah diwakili yang di atas ini. Nah, kemudian misalkan, oke lah Pak, misalkan ini karena sama. Bagaimana kalau misalkan parameternya berbeda? Oh, boleh kalau parameternya berbeda. Misalkan void tampil ya, tampil. Nah, ini masukannya misalkan integer usia misalkan atau integer ag misalkan, misalkan. Nah, ini nggak masalah karena belum ada masukan yang sama nih integer ag. Tapi kalau misalkan ada yang sama itu nggak bisa. Misalkan saya punya juga sama void ya, void tampil, sorry salah ketik, tampil. Kemudian di sini integer juga, integer AS. Nah ini nggak bisa. AS misalkan ya, AS. Ini nggak bisa, error. Karena kenapa? Karena udah diwakili yang di atas. Ini sama-sama integer juga. Kecuali di sini ada masukan lagi. Misalkan ini ada integer, kemudian di sampingnya ada parameter lagi string misalkan, atau yang lain misalkan, atau integer lagi misalkan AL. Nah ini nggak masalah karena belum ada yang sama masukan parameternya gitu, walaupun nama metodenya sama-sama tampil nih gitu. Tapi kalau misalkan ini nggak ada, error, bermasalah karena ini udah diwakili yang di atas. Nanti dia bingung ini masukannya yang mana, yang ini apa yang ini gitu kan. Nah, misalkan kalau yang ini misalkan sama-sama integernya, di sampingnya ada lagi, nah itu nggak masalah. Misalkan string ya, string H misalkan, nah ini nggak masalah. Begitu juga yang bawah, misalkan tampil string npm, string prodi. Nah, misalkan ada yang sama juga, string apa misalkan, dua masukan, dua parameter, nah itu nggak bisa juga. Nah inilah yang dinamakan overloading. Metodenya sama, cuman masukkan parameternya bisa kosong, bisa berbeda. Bisa juga tipe parameternya yang berbeda. Silakan diketik dulu, silakan. Konsep overloading.
Gimana? Silakan diketik dulu ya. Udah nih? Belum? Belum ya? Silakan diketik dulu. Yang ini tinggal copy paste aja nih yang bawah nih. Tinggal copy paste yang atas, cuma dia ada masukkan string prodi. Masukin ke sini prodi gitu. Oh, ini belum nama prodi ya. Nama prodi. Prodi. Nah, nama prodi lagi, prodi. Nah, nah. Laporan intern juga belum di minta kan laporan intern. Kalau keuangan ada deh, Pak. Keuangan tadi satu yang tadi yang belum dikasih itu
Oh yang Zoom meeting tuh ya, tapi pemain aku deh, no. Terakhir aku gawe itu, karena aku udah awal kan, kampus karena ada tanggung jawab. Uangnya hari ini kan, oh dia ronsen hari ini. Ya udahlah, mana saya tanggung jawab. Udah belum? Tadi sholat mana? Sini. Belum? Belum ya. Tinggal copy paste aja nih, gampang nih, copy paste. Nanti materinya saya upload di YouTube ya. Silakan kalau mau belajar di rumah lagi silakan gitu. Mau diperdalam lagi silakan. Oke, saya next saja ya, biar cepet ya. Karena ada satu materi lagi. Nah, di sini saya tinggal ngeset aja mahasiswa MW misalkan new mahasiswa. Nah, karena saya konstruktornya ini ada masukannya berupa NM sama AL, saya masukin Bayu sama Pangkal Pinang. Nah, ini saya set di sini namanya Bayu, alamatnya Pangkal Pinang. Kemudian saya tinggal panggil aja MW tampil. Ini berarti saya mengacu ke metode yang ini. Yang ini nih. Hello, nanti keluarannya hello Bayu gitu, Bayu gitu. Nah, kalau yang ini dia akan menampilkan metode yang ini. Yang ini nih. Nah, nama saya Bayu, alamat Pangkal Pinang dengan NPM berapa tadi ya? NPM-nya tergantung yang 51 2 3 4. Kemudian prodi TRPL. Nah, ini yang ditampilkan. Yang ini nggak ditampilkan. Nah, inilah yang dinamakan overloading. Nama metodenya sama, namun parameternya bisa berparameter atau tanpa parameter dengan berbeda. Kalau sama nggak bisa. Dan jumlah parameternya juga bergantung dari masing-masing. Kalau misalkan ini sama-sama string npm, kemudian ini cuma satu doang, misalkan ini nggak ada nih, ya tetap aja error. Ini doang ya, ini nggak masalah nih. Nah, ini bermasalah nih. Makanya dia harus jumlah parameter juga mempengaruhi. Nah, ini tinggal saya panggil aja nih. MW tampil 1, 2, 3, 4, RTL. Tinggal saya running. Nah, keluarannya seperti ini. Hello Bayu. Nah, ini Hello Bayu, ini ngacunya yang ini. Nah, kalau yang bawah ini, nama saya adalah Bayu, alamat Pangkal Pinang dengan NPM 1, 2, 3, 4. Oh, ada plusnya, berarti ini kelebihan nih. Yang mana ya plusnya? Oh, ini. Sebentar, ini kasih spasi. Yang ini ya, sorry. Nah, ada plusnya dihapus nih, biar nggak ada plusnya. Kemudian di bawah, tinggal dirapin aja ya, silakan dirapikan. Nah, ini kan belum rapi nih, pakai slash n ke bawah gitu. Alamat Pangkal Pinang dengan NPM 1, 2, 3, 4, nama prodi TRPM. Nah, yang ini output yang ini. Gitu. Nah, inilah konsep overloading. Nanti coba aja di rumah. Kita lanjut ya. Ini yang nama overloading. Nah, sekarang kita belajar. Tadi kan udah nyoba nih tentang pewarisan. Nah, kita belajar lagi, mengulang lagi tentang pewarisan yang masih sederhana sih. Kita buat project baru, misalkan new project. Nah, namanya misalkan belajar pewarisan. Misalkan. Belajar pewarisan. Misalkan. Finish. Finish. Bentar lagi loading. Nah, ini saya udah nge-create project dengan nama belajar pewarisan. Nah, di dalam belajar pewarisan, saya punya kelas person. New Java class person. Person. Finish. Nah, ini udah di-create ya. Nah, kita belum belajar konstruktor untuk ini ya, untuk pewarisannya. Kita masih pakai menggunakan setget dulu ya. Misalkan saya punya variabel nama, kemudian alamat, kemudian usia misalkan.
usia, misal ya. Kemudian saya ngeset get nama sama alamat dan usia. Void set nama. Nah, ini ada masukannya berupa string nm, nama sama dengan nm. Kemudian saya get lagi. Nah, misalkan karena ini tipenya string, berarti keluarannya string. String get nama, string misal get nama, nggak usah pakai string lagi, sorry. Nah, tinggal saya return nama. Kemudian saya ngeset alamat, ya copy paste aja biar cepet ya. Copy paste. Tinggal saya ngerubah ini jadi alamat gitu. Ini berubah jadi alamat. Ini juga ALM misalkan. ALM misalkan. Get alamat. Ini alamat. Kemudian saya ngeset usia. Void set usia. Integer US misalkan. Atau age. Kemudian saya set usia. Usia sama dengan age. Nah, udah. Kemudian saya get. Karena ini tipenya integer, berarti keluarannya juga integer. Integer, get, usia. Kemudian keluarannya adalah return usia. Nah, ini ya, udah ya. Saya ngeset nama, saya get nama, set alamat, get alamat, kita set usia, kita get usia. Set usia, get usia. Kemudian saya punya metode menampilkan data diri, misalkan void data diri. Data diri yang saya panggil misalkan saya menampilkan system.out .println misalkan ya. Yang saya panggil adalah nama alamat misalkan. Nama saya misalkan. Nama saya atau metode data diri ya. Metode data diri menampilkan nama, menampilkan slash n, bawa aja nih, menampilkan slash n, menampilkan slash n, namanya siapa? Namanya plus nama misalkan. Terus alamat plus alamat misalkan. Ini pakai get juga bisa ya, kalau nggak mau pakai variabel ini bisa pakai get, boleh juga sih get apa gitu boleh. Ini langsung menyelesaikan alamat ya. Ini udah. Belum saya ke kelas yang lain. Jadi saya ngeset nama, alamat, sama usia. Kemudian di sini saya punya metode menampilkan data diri yang terdiri ya dari nama sama alamat. Sudah? Sudah? Belum?
Lanjut ya. Lanjut. Apa belum? Lanjut atau belum? Lanjut ya. Oke. Saya udah nge-create person nih. Nah, di person ini mau saya warisin nih ke induknya. Induknya misalkan saya punya kelas mahasiswa atau MHS. MHS misalkan. Mahasiswa. Nah, yang saya mahasiswa ini misalkan saya punya metode menampilkan nama, NPM sama alamat misalkan. Void data mahasiswa. Misalkan ya, data mahasiswa. Nah, di sini masukannya berupa string NPM misalkan ya. Nah, NPM. Nah, ini diwaris supernya dari person. Nah, ini keywordnya apa nih? Masih ingat nggak? Ah, betul. Extend ke. Oke, benar. Lu jago tuh. Besok ujian ya. Person. Iyalah, udah jago kok. Saya nggak ujian. Kita buktikan gitu. Nah, misalkan menampilkan nih sistem .out.println. Nah, misalkan menampilkan nama NPM misalkan sama alamat ya. Nama saya. Nah, ini tinggal panggil aja nih dari kelas induknya. Apa keywordnya? Ingat nggak? Ya, super. Super ya, bukan super me. Ntar tulis super me lagi. Karena hujan ntar lagi. Super. Nah, ini terserah mau pakai get atau memanggil variabel terserah. Misalkan kita menggunakan get aja ya, get nama misalkan. Kemudian apa lagi nih? NPM titik 2. Nah, kalau ini kita manggilnya ke parameter ini. Parameter yang ada di sini. Bukan manggil dari kelas yang ini. Karena nggak ada NPM di sini kan? Nggak ada kan? Nah, manggil yang ini. NPM yang ini. Plus NPM. Kemudian saya mau manggilin alamatnya misalkan ya. Alamat. Nah, alamatnya saya panggil yang ke kelas atas. Ini kelas person nih. Alamatnya ada nih, alamat. Get alamat gitu. Plus super lagi. Set alamat, get alamat atau alamat aja silakan nggak masalah sama aja. Karena belum belajar access modifier ya. Nah, jadi ntar ketika saya ngeklik saya membuat objek mahasiswa nanti yang dipanggil adalah ketika saya panggil data mahasiswa, suaranya ini nama mahasiswanya, NPM-nya sama alamatnya. Oke, udah nih. Udah? Lanjut? Lanjut ya. Kemudian saya punya kelas lagi, dosen misalkan ya. Dosen. Kenapa, Lang? Oh, belum. Kasih tahu kalau belum nih. Nah, silakan, silakan. Silakan, silakan. Nanti materinya saya upload kok, tenang aja. Saya upload ke YouTube. Jadi kalau mau mempelajariin lagi silakan, saya upload ke YouTube. Silakan, silakan. Dah, belum? Belum? Lanjut? Lanjut ya. Nah, kemudian saya nge-create kelas dosen. Dosen, misalkan saya punya metode void tampil dosen. Void tampil apa ya? Tampil dosen lah ya, tampil dosen. Nah, yang saya masukkan misalkan string nomor HP sama string prodi misalkan ya. Prodi, enggak, lagi mau habis lagi nih zoomnya. Berarti harus segera nih, cepet nih. Kemudian saya tampilkan nih sistem .out.println
Finland, kemudian saya tampilkan misalkan namanya, nama dosennya plus nama, kemana-mana, sorry. Plus, nah, ada yang lupa nggak nih? Nggak bisa super langsung, super di sini nggak bisa, nggak muncul ya. Nah, extendnya jangan lupa, extend ke person. Nah, baru bisa dipanggil plus super titik, nah, apa get alamat misal, get nama misal, get nama plus terus slash n misalkan nomor HP misalkan ya, alamat, kemudian plus alamat atau usia aja lah, usia kan belum ada ya, usia plus super dot get usia. Kemudian saya tampilkan lagi prodinya, dia masuk ke prodi yang mana? Slash n prodi plus prodi. Oh, P-nya gede ya, sorry. Nah, sudah. Jadi di dosen dia menampilkan nama, usia, sama prodi. Dah? Masih ada waktunya sekitar 7 menit lagi soal. Ntar lagi mati lagi Zoom ini. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita ke kelas main-nya. Tinggal kita panggil aja. Misalkan, saya klik person, saya create object person P. Atau PR lah ya. Sama dengan new person. Kemudian saya create yang namanya mahasiswa. Mahasiswa. MHS ya tadi ya. MHS. M sama dengan new MHS. Kemudian saya set nama mahasiswanya siapa. Set nama. Namanya misalkan Embun. Kemudian saya set lagi alamatnya. Set alamat. Alamatnya misalkan Pangkal Pinang. Kemudian saya set lagi usia misalkan. Set usia. Usianya misalkan 19 misalkan. Udah nih. Kemudian saya mau menampilkan M dot data diri. Nah. Oke, sudah belum nih? Sudah ya. Jadi saya punya kelas person, kemudian saya create mahasiswa, saya create set nama mahasiswanya Bun, alamatnya Pangkal Pinang, usianya 19 tahun, kemudian ininya data diri. Nah, nanti ketika saya panggil, nah M ini kan mahasiswa nih, M kan, MHS kan M nih kan, nah kan nggak ada nih di sini nih, di mana namanya? Sorry, mana tadi? Overloading bukan? Mana ya tadi? Oh ini. Nah, set nama, set alamat, set usia kan nggak ada di MHS. Nah, karena dia udah diwakili oleh person ini di sini. Makanya nama, alamat, usia itu nggak perlu di MHS duplikat, nggak perlu karena dia udah diturunkan ke subkelasnya. Makanya di sini tinggal panggil aja si parentnya, metode parentnya yang mana ya? Ini ya. Nah, ini set nama, set alamat, set usia, M data diri. Nah, ini kan sebenarnya metode-metode yang ada di kelas person, di kelas ini. Nah, di sini di MAS nggak ada karena dia udah diwarisi nih, ini udah diwarisi, jadi nggak perlu. Kemudian tinggal saya running nih. Nah, kalau di running keluarlah set data diri, metode data diri menampilkan nama Pangkal Pinang. Ini ada yang salah nih, salah manggil nih berarti ini. Data dirinya harusnya di sini sebentar, nama, alamat,
Nah, di setnya nih belum, sorry. Ini harusnya alamat ya, sorry. Ini alamat, setnya salah. Nama, alamat, usia. Oke, ininya salah di situ, di setnya salah. Nama embun, alamat Pangkal Pinang. Kemudian si embun ini di kelas mahasiswanya dia mau menggili metode dirinya sendiri. Yang MAS ini, yang data mahasiswa. Nah, cuman di sini ada masukannya berupa NPM. Ya tinggal masukin aja M titik data diri mahasiswa, data mahasiswa. Nah, tinggal masukin NPM-nya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Ya sudah, berarti ntar keluar. Nah, yang ini metode data diri menampilkan nama embun Pangkal Pinang ini merupakan hasil output dari sini. Nah, yang ini M data mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan keluarannya ini. Nama saya embun NPM 1, 2, 3, 4, 5, 6 alamat Pangkal Pinang. Kemudian di kelas person juga, misalkan yang ini saya ngeset dosen, kan kita udah buat nih dosen ya. Dosen misalkan di new dosen. Nah, misalkan saya set set nama. Nah, di dosen nggak ada nama. Nah, set get nama, alamat nggak ada di dosen karena sudah diwakili sama person. Nanti di sini saya panggil mana ya? Mana ini? Saya panggil namanya siapa? Namanya misalkan Ricky. Kemudian alamatnya di mana? Di alamat. Atau nggak perlu alamat karena di sini di kelas dosen nggak ada menampilkan alamat misalkan langsung usia misalkan ya. Ya udah tinggal usianya dimasukin. Berarti date dot usia. Usianya misalkan berapa? Misalkan 30 misalkan ya. Bentar, ini kenapa nih error nih? Dosen di sama dengannya hilang, sorry. Kemudian date dot set usia. Dot set usia 30 misalkan ya. Kemudian saya mau memanggil metode data ini si dosen ini tampil dosen nih. Berarti ada masukan nomor HP sama prodi. Berarti mana tadi nih? Ini ya. D dot apa tadi itu tampil dosen. Nah, saya masukkan nomor HP-nya berapa? 08 bla 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 bla. Prodinya apa? Prodi TRPL. PL. Nah, kalau sudah ya tinggal saya running. Nah, keluarannya seperti ini. Nama Ricky, usia 30, prodi RPL yang output dari sini. Nah, ini. Gitu. Silakan diketik. Masih ada waktu 1 menit lagi, bentar lagi ya, berakhir Zoom-nya. Nanti saya upload materinya ke YouTube. Kurang dari 1 menit lagi akan berakhir Zoom-nya, silakan diketik. Nanti saya upload, tenang aja, saya upload. Ini yang dosen ya, dosen gini. Dia menampilkan nama, usia, sama prodi. Kalau mahasiswa dia menampilkan namanya, NPM-nya, sama alamat. Kemudian ini personnya, set nama, set alamat, set usia, sama data diri. Nah ini create objeknya. Mahasiswa saya set namanya Embun, alamatnya Pangkal Pinang, saya set usianya 19 tahun. Kemudian saya panggil metode data diri yang berada di person. Kemudian metode data mahasiswa yang ada di MHS, kelasnya MHS. Kemudian saya nge-create dosen di saya set nama